Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, NIM 12.3160013. Saya mahasiswa RPL dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul teknologi benih. Pendahuluan. Pengertian teknologi benih. Teknologi benih adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai cara-cara untuk dapat memperbaiki sifat-sifat genetik dan fisik dari benih yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti pengembangan varietas, penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih, pengolahan, penyimpanan, pengujian, serta sertifikasi benih. Pertumbuhan dan produksi tanaman sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cara bercocok tanam. Tetapi harus diingat pentingnya pemilihan mutu benih yang akan digunakan. Mutu benih mencakup mutu genetik, mutu fisiologik, dan mutu fisik. Sejarah perkembangan bidang teknologi benih. Di luar negeri, dalam perkembangannya, bidang teknologi benih didahului oleh bidang teknologi benih analisa benih. Stasiun analisa benih yang pertama didirikan di Saksoni, Jerman lebih dari 100 tahun yang lalu sekitar tahun 1869. Dengan dilandasi oleh makin pesatnya perdagangan benih antar negara dan adanya ketidakseragaman standar pengujian benih pada masing-masing negara, maka pada pertemuan antar laboratorium pengujian benih di tahun 1921, berdirilah satu organisasi, The European Seed Testing Association, yang mempunyai semboyan keseragaman dalam pengujian. Beberapa hal yang menyebabkan terdirinya ISTA yaitu adanya keharusan moral untuk menyajikan benih yang sehat dan bersih, B. adanya ketidakseragaman baik dalam metode maupun hasil pengujian benih antar laboratorium, C. semakin meluasnya perdagangan benih antar negara. Sejarah perkembangan bidang teknologi benih di Indonesia. Didirikan Departemen Pertanian pada tahun 1905. Usaha pemerintah untuk mempertinggi produksi usaha tanaman rakyat lebih diintensifkan, antara lain dengan usaha penyebaran benih unggul khususnya padi, mendirikan kebun-kebun benih di berbagai tempat, dan menyebarkan benih-benih hasil seleksi. 2. Benih. A. Pengertian benih. Benih yang dimaksud sebagai biji tanaman yang dipergunakan untuk tujuan penanaman. Biji merupakan suatu bentuk tanaman mini atau embrio yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang. Dalam konteks ergonomi, benih dapat dipandang melalui 4 macam titik tolak pemikiran menurut E. Satya 1977, yaitu A. Batasan struktural, B. Batasan fungsional, C. Batasan agronomi, D. Batasan teknologi. B. Hubungan buah dan biji. Letak biji pada buah tidak selalu berada di bagian dalam, tetapi dapat pula berada di permukaan buah. Berikut ini diberikan klasifikasi pada buah yang mana sangat erat hubungannya dengan adanya berbagai jenis bentuk dan letak biji, yaitu A. Buah tunggal dari ovari atau bakal buah tunggal, biji terletak di bagian dalam buah. B. Buah majemuk. Buah majemuk berasal dari bunga yang memiliki banyak putik pada satu reseptabel atau dasar bunga yang sama. C. Buah berganda. Buah majemuk berbentuk dari sejumlah dan bergelombol dan saling berdekatan. C. Pembentukan embrio. Embrio yang terdapat dalam biji merupakan hasil akhir dari suatu siklus generatif pada tanaman. Pada prosesnya terjadi dalam wadah bunga. Menurut MK 1961 mengemukakan 6 fase dalam perkembangan struktur reproduksi tanaman yang menuju ke arah perkembangan biji, yaitu A. Pembentukan benang sari, B. Mekarnya bunga yang merupakan tanda bahwa organ ini telah siap, C. Persarian, yaitu perpindahan serbuk sari dari benang sari ke kepala putik, D. Pertumbuhan atau fertilisation sel telur dan inti kutub oleh inti sperma dari tabung sari. Pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi. Pemasakan biji.
Pada beberapa keadaan sering terjadi buah tanpa biji atau biji yang berkeriput atau biji tanpa embrio. Hal ini disebabkan antara lain oleh peristiwa-peristiwa sebagai berikut. A. Partenokarpi, yaitu terjadinya buah tanpa melalui proses pembuahan. B. Ketidakmampuan embrio dalam mengumpulkan cadangan makanan sehingga menyebabkan biji yang berkeriput. C. Aborsi embrio. Embrio mati pada saat pembentukan atau perkembangannya mengakibatkan biji tanpa embrio atau biji yang kosong. D. Pertumbuhan tabung sari yang tidak sempurna. D. Bagian-bagian biji. Biji terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu embrio, A. Embrio, B. Jaringan penyimpanan cadangan makanan, C. Pelindung biji. E. Perkecambahan benih. Terdapat 2 tipe pertumbuhan dari awal satu kecambah tanaman, yaitu tipe epifil dan tipe hipobial. Metabolisme pertumbuhan benih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih. A. Faktor dalam, yaitu tingkat kemasakan benih, ukuran benih, dormansi, dan penghambat perkecambahan. B. Faktor luar, yaitu terdiri air, temperatur, oksigen, cahaya, dan medium. 3. Dormansi benih. Pengertian dormansi benih. Benih dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenarnya hidup tetapi tidak berkecambah, walaupun diletakkan pada keadaan yang secara umum dianggap telah memenuhi persyaratan bagi suatu perkecambahan. Dormansi dapat dipandang sebagai salah satu keuntungan biologis dari benih. Benih dalam mengadaptasikan siklus pertumbuhan tanaman terhadap lingkungannya, baik musim maupun varietas yang kebetulan terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya dormansi pada benih yaitu karena temperatur yang sangat rendah atau musim dingin, perubahan temperatur yang silih berganti, menipisnya kulit biji, hilangnya kemampuan atau menghasilkan zat-zat penghambat perkecambahan, dan kegiatan dari mikroorganisme. B. Tipe-tipe dormansi benih. Yang pertama yaitu impermeabilitas kulit biji terhadap air. 2. Resistensi mekanis kulit biji terhadap pertumbuhan embrio. 3. Permeabilitas yang rendah dari kulit biji terhadap gas-gas. 3. Cara-cara mematahkan dormansi benih. 1. Perlakuan mekanis. 2. Perlakuan kimia. 3. Perlakuan perendaman dengan air. 4. Perlakuan pemberian temperatur tertentu. 5. Perlakuan dengan cahaya. 4. Pengujian benih. Pengertian pengujian benih. Pengujian benih ditujukan untuk mengetahui mutu atau kualitas dari suatu jenis atau kelompok benih. Keterangan tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi produsen, penjual maupun konsumen benih, karena mereka bisa memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang mutu tersebut. B. Pengujian mutu fisik benih. Yang pertama yaitu pengambilan contoh benih yang disebut kelompok benih. Menurut ISTA 1966 biasanya mewakili tiap jumlah sebagai berikut. Benih tanaman pertanian dan hortikultura, benih-benih pohon-pohonan. Yang kedua, pengujian kemurnian benih. Untuk analisa kemurnian benih, maka contoh uji dipisahkan menjadi 4 komponen sebagai berikut: benih murni, benih spesies lain, benih gulma, dan bahan lain. Ketiga, penentuan kadar air benih. Metode penentuan kadar air pada dasarnya ada 2 macam, yaitu metode praktis dan metode dasar. Yang keempat, penentuan berat 1000 butir benih. C. Pengujian mutu fisiologik benih. Yang pertama itu dengan parameter daya hidup atau viabilitas benih. Umumnya sebagai parameter untuk viabilitas benih digunakan persentase perkecambahan. 2. Uji daya kecambah, yaitu memberikan informasi kepada pemakai benih akan kemampuan benih tumbuh normal menjadi tanaman yang berproduksi wajar dalam keadaan biofisik lapangan yang serba optimum. B. Metode pengujian daya kecambah. Metode uji daya kecambah secara langsung dengan 11 kertas merang. C. Penilaian hasil uji daya kecambah. Yang ketiga, uji kekuatan tumbuh. Pengertian kekuatan tumbuh yaitu
Secara ideal, semua benih harus memiliki kemampuan tumbuh yang tinggi, sehingga apabila ditanam di kondisi lapangan yang beraneka ragam, akan tetap tumbuh sehat dan kuat serta berproduksi tinggi dengan kualitas yang baik. Vigor dapat dibedakan atas vigor benih, vigor kecambah, vigor bibit, dan vigor tanaman. Rendahnya vigor pada benih dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu genetis, fisiologis, morfologis, sitologis, mekanis, dan mikrobia. Yang terdiri B. Metode pengujian kekuatan benih. C. Penilaian hasil uji kekuatan tumbuh. 4. Uji tetrasolium. Uji tetrasolium yaitu secara langsung diperlukan dengan kondisi kelembapan, temperatur, dan aerasi yang sesuai, serta dalam beberapa hal cahaya, sehingga menguntungkan bagi proses perkecambahan. Pelaksanaan uji tetrasolium terdapat 3 tahap, yaitu tahap pertama pengaktifan enzim, tahap kedua itu persiapan benih, dan tahap ketiga itu evaluasi benih. C. Penggunaan uji tetrasolium untuk benih pohon-pohonan. D. Petunjuk khusus untuk tetrasolium. E. Penilaian daya hidup viabilitas dengan uji tetrasolium. 5. Uji kesehatan benih. Uji kesehatan benih yaitu yang pertama dapat mengetahui adanya inokulum yang patogenik. Yang kedua, mempelajari penyebab dari abnormalitas kecambah dalam uji daya kecambah. B. Metode uji kesehatan benih. Yang pertama itu pemeriksaan benih kering. Kedua, pemeriksaan secara perendaman benih. Ketiga, pemeriksaan dengan cara inkubasi. Dapat dilakukan dengan metode kertas, metode agar, dan metode inkubasi dengan media batu bata, pasir tanah. Yang kelima, penyakit benih. Pengertian penyakit benih, benih dikatakan sehat apabila benih tersebut bebas dari patogen, baik berupa bakteri, cendawan, virus, maupun nematoda. Kerugian-kerugian yang dapat disebabkan oleh patogen yang terbawa benih antara lain yaitu menurunnya persentase perkecambahan, turunnya kualitas benih. Yang ketiga, patogen. B. Mekanisme pemindahan patogen melalui benih, yaitu exit transmission. Istilah ini dipakai untuk mengatakan jalan lintasan pemindahan suatu patogen melalui medium benih. Menurut PK 1972, patogen-patogen yang lewat benih dapat berada pada benih melalui beberapa cara, yaitu patogen terikat secara bebas pada benih tanaman inang tetapi tidak melakukan serangan. Yang kedua, patogen terbawa secara pasif pada permukaan benih tanaman inang. Yang ketiga, patogen terbawa masuk ke dalam dan bertempat di jaringan benih tanaman inang. C. Tipe-tipe pemindahan patogen melalui benih. Yang pertama itu infeksi atau infestasi pada benih oleh patogen yang terbang tanaman. Yang kedua itu infeksi pada kecambah tanaman atau patogen yang terbawa benih. Yang ketiga itu pemindahan patogen pada benih ke benih lainnya. Yang keempat itu penyebaran dan menetapnya patogen di lapangan. Vektor dan carrier pembawa. Vektor adalah hewan yang dapat memindahkan suatu patogen dari suatu tempat ke tempat lainnya, dan carrier atau pembawa merupakan agen penyebar atau pemindah dari patogen secara pasif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan patogen pada benih. Yang pertama itu keadaan lingkungan, kedua yaitu lamanya daya tahan tumbuh patogen, yang ketiga yaitu mikroflora, 4 tipe perkecambahan, 5 cara-cara bercocok tanam. F. Pencegahan pemindahan patogen melalui benih dengan cara profilaris, eradikasi, proteksi, dan imunisasi. G. Perlakuan atau perawatan benih. Dilakukan dengan disinfektasi benih dan proteksi benih. 6. Penyimpanan benih. Pengertian penyimpanan benih. Penyimpanan benih ialah agar benih dapat ditanam pada musim yang sama,
atau di lain tahun atau pada musim yang berlainan tahun yang sama atau untuk tujuan pelestarian benih dari suatu jenis tanaman. Tujuan penyimpanan benih adalah untuk mempertahankan viabilitas benih dalam periode simpan sepanjang mungkin. B. Periode simpan berdasarkan umur yang dapat dicapai oleh benih tanaman dalam kondisi penyimpanan yang optimal. Membaginya dalam 3 golongan, yaitu mikrobiotik, mesobiotik, dan makrobiotik. Yang kedua yaitu membedakan antara kondisi lingkungan yang memungkinkan penyimpanan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai berikut. Penyimpanan jangka pendek 1-9 bulan, penyimpanan jangka panjang 18-24 bulan, penyimpanan jangka menengah 18-24 bulan, penyimpanan jangka panjang 3-10 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih dalam penyimpanan. Yang pertama itu faktor dalam, yang terdiri atas jenis dan sifat benih, varietas awal dari benih, kandungan air benih. Yang kedua, faktor luar yaitu temperatur, kelembaban, gas di sekitar benih, dan mikroorganisme. C. Pengeringan benih. 1. Macam pengeringan benih. Terdiri atas penyemburan dengan panas sinar matahari dan pengeringan buatan dengan alat mekanisme. Yang kedua, lama pengeringan, yaitu meliputi kondisi benih yang akan dikeringkan, tebalnya timbunan benih, temperatur udara, kelembaban nipsi udara, dan aliran udara. D. Metode penyimpanan benih. Pertama, penyimpanan tradisional, yaitu dipakai sejak dulu sampai kini, hanya sedikit perubahan yang terjadi. 2. Penyimpanan modern. Metode penyimpanan biji-bijian dan benih tanaman pangan secara modern pada dasarnya dikembangkan dari metode tradisional, hanya saja digunakan bahan-bahan yang lebih modern. Ada 2 cara metode penyimpanan secara modern, yaitu penyimpanan dalam karung dan penyimpanan dalam box dalam berbagai tipe silo. Perlakuan benih dengan bahan kimia. Perlakuan benih dengan bahan-bahan kimia sebelum disimpan biasa dilakukan untuk menghindarkan benih dari serangan hama dan penyakit. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi selama penyimpanan, yaitu terdiri atas 3. Pertama, perubahan fisik, yaitu berkurangnya berat benih akibat serangan mikroorganisme. Yang kedua, perubahan kimia, itu akibatnya naiknya kegiatan enzim dalam benih. Yang ketiga itu kerusakan kromosom. 7. Sertifikasi benih. Pengertian sertifikasi benih yaitu adalah suatu cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi, dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia. B. Struktur organisasi Badan Benih Nasional. Yang pertama terdiri atas Ketua Badan, 2. Sekretaris Badan, C. Anggota. Tugas dari Badan Benih Nasional yaitu yang pertama merencanakan dan merumuskan peraturan-peraturan mengenai pembinaan, proteksi, dan pemasaran benih. Yang kedua, mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Pertanian tentang pengaturan benih. C. Benih bina. Benih bina adalah benih dari jenis atau varietas tanaman yang benihnya sudah ditetapkan untuk diatur dan diawasi dalam pemasarannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tiap benih yang diperdagangkan wajib memiliki keterangan sebagai berikut. Yang pertama itu nama umum dari jenis atau varietas. 2. Nama kelompok benih. 3. Tempat asal. 4. Presentasi berat benih. 5. Presentasi berat benih dari jenis atau varietas lain. 6. Presentasi biji rumputan. 7. Presentasi berat kotoran benih. 8. Presentasi daya tumbuh. 9. Tanggal berakhirnya pengujian untuk mengatasi presentasi daya tumbuh. 10. Nama atau alamat atau badan hukum yang memberi label. D. Benih bersertifikat. Kelas dan sumber benih yang bersertifikat yaitu benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Syarat-syarat permohonan untuk sertifikasi benih yaitu ada 4. 1. Hanya 1 varietas boleh ditanam pada 1 area sertifikasi.
2. Penangkar benih menyampaikan permohonan untuk sertifikasi benih paling lambat 1 bulan. 3. Areal sertifikasi harus diperiksa oleh seorang pengawas benih. 4. Penangkar benih harus memenuhi syarat. Sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.